Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah madihi bermuslihan. Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan Mubarakkan alaihi wa yuhibbu rabbuna wa yardu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Allah memberikan rezeki yang luar biasa, menggerakkan hati kita semua untuk berkumpul di rumah Allah di Masjid Baitul Jannah dengan keadaan sehat, bersama-sama dengan guru kita menimba ilmu untuk menjadi kita dalam langkah kita sehari. Salam dan salam kita turunkan dan berikan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang kita nantikan sampai beliau di akhir nanti. Hari ini kita sangat berbahagia bisa kembali dengan guru kita. Saya Haris. Alhamdulillah. Saya sedang hadir di Masjid Baitul Jannah. Hari ini kita akan belajar bersama tentang usaha kita yang lebih banyak. Kita akan belajar tema kita hari ini adalah amalan mengubur usaha. Masya Allah. Ya, siapa lepas buku dan kosongkan pikiran kita agar kita bisa menerima ilmu yang baru dengan baik. Jadi kita buka kamu ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'd. Sehat semuanya ya Ibu? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat sehingga kita pada sore hari ini kita bisa berkumpul di salah satu taman-taman surga, yaitu majelis ilmu, untuk kita sama-sama belajar. Paling utama adalah untuk kita berbekal ya, untuk kita telah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga datangnya hari kiamat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, amalan-amalan sebagai pengubur dosa atau amalan-amalan sebagai penghapus dosa, Masya Allah. Kenapa kita perlu mengetahui tentang amalan
orang dosa mau kita akui, tidak kita pungkiri ya Bu, bahwasanya kita semuanya memiliki dosa. Ya kan Bu? Masya Allah. Banyak apa sedikit? Banyak. Sebanyak apa ini ya? Masya Allah. Ada diberitakan oleh Rasul SAW, ada orang yang dosanya sebanyak buih di lautan, ada pula dosa sepenuh bumi. Masya Allah. Ada dosa sepenuh bumi, ada dosa sebanyak buih di lautan. Buih di lautan sama sepenuh bumi itu banyak mana Bu? Lautan ada di bumi apa di laut? Lautan di bumi ya, Masya Allah. Berarti lebih banyak lebih banyak sedosa sepenuh bumi. Ini Allah pernah mengabarkan demikian. Ada orang yang dia kembali kepada Allah dengan dosa sepenuh bumi, tetapi di dalam hatinya masih ada keimanan dan dia tidak pernah berbuat syirik, maka dosanya diampuni. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, manusia siapapun orangnya pasti tidak pernah luput dari yang namanya perbuatan dosa itu. Bahkan ketika ada seorang yang dia tidak pernah berbuat dosa, kata Allah akan ciptakan manusia yang diciptakan bumi yang di situ Allah berikan manusia itu banyak berbuat dosa. Ya, menunjukkan bahwa setiap kita semuanya tidak pernah luput dari yang namanya salah, dosa dan sebagainya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW, beliau pernah berdoa. Doanya itu komplit banget. Doanya adalah meminta ampunan, menunjukkan bahwa dosa yang dilakukan dari perbuatan-perbuatan ini sangat banyak. Rasulullah SAW beliau berdoa begini, Allahumma ghfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma ghfirli jiddi wa hazri wa khata'i wa amdi wa kullu dhalika 'indi. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Insyaallah. Ini disebutkan tadi hampir 12 dosa. Di situ kalau kita membahas satu persatu, Rasulullah SAW beliau berdoa, ya Allah, sungguh aku meminta kepadamu ampunan ya Allah, khati'ati wa jahli, karena kesalahanku. Khoto itu karena kesalahanku, wa jahli karena kebodohanku. Banyak orang melakukan perbuatan dosa disebabkan jahil itu. Jahil itu artinya tidak tahu. Tidak tahu artinya apa? Oh, ternyata setelah aku berilmu, yang aku lakukan itu dosa kok. Ya, jadi ini maknanya dosa dari khoto, kesalahan, jahil dari kebodohan, kemudian jahil, kemudian maghfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri. Aku mohon ampun ya Allah dari berlebih-lebihan dalam urusanku. Jadi orang berlebih-lebihan itu termasuk daripada dosa. Tertawa berlebih-lebihan, makan berlebih-lebihan, ya, santai berlebih-lebihan, segala sesuatu yang berlebih-lebihan pasti di situ banyak mengandung makar. Nah, di situ Rasulullah SAW meminta ampunan atas israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi, dan engkau lebih tahu ya atas diriku semuanya. Berarti lebih daripada yang aku tahu, berlebih-lebihanku itu banyak sekali dosa. Allahumma ghfirli jiddi wa hasri wa khata'i wa amdi. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu atas seriusku, candaanku, sengaja dan tidak sengaja. Ini kan banyak ibu, orang dalam serius seolah-olah dia benar-benar serius, tapi ternyata dalam keseriusan itu terkadang mungkin menyakiti orang menjadi dosa, menganggap diri paling benar menjadi dosa. Itu serius, belum lagi dalam keadaan canda. Dalam keadaan canda menganggap semua ini nih momen ketawa loh ya, gitu ya. Itu menurut dirinya. Tidak semua orang bisa diajak tertawa. Ternyata dalam ucapannya
misalnya mungkin menyinggung menyakiti orang lain, maka aku mohon ampun ya Allah dalam serius dan bercanda, baik yang aku sengaja maupun yang tidak aku sengaja. Kalau yang sengaja mungkin kita jarang gitu, aku mau sengaja mau menyinggung dia, aku sengaja lah mau menyakiti dia, aku sengaja lah mau berbuat dosa, kayaknya jarang. Tapi ada contoh meniatkan sesuatu memang karena contoh aku mencuri lah, mau aku butuh di sana, aku mau ini lah menipu lah dan aku dapat keuntungan. Nah ini adalah perbuatan dosa yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Ada serius, ada canda, yang sengaja maupun yang tidak sengaja. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu. Ya Allah, ampuni dosaku yang telah lalu maupun yang akan datang. Ini seperti kondisi Nabi SAW. Beliau sudah diampuni dosa-dosanya ma qaddamtu wa ma akhartu, yaitu dosanya nanti yang telah lalu dan yang akan datang. Dan kita minta ya Allah, ampuni aku ya atas dosaku yang telah lalu maupun yang akan datang. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, yang aku lakukan dosa itu secara sembunyi-sembunyi maupun aku lakukan secara terang-terangan. Ini sepertinya dari 12 doa kita ada semua ya Bu. Kadang saya dirumus, kadang canda ya, kadang sengaja, kadang tidak sengaja, kadang jahil karena kesalahan ini. Demikian juga dosa yang kita lakukan secara terang-terangan dan secara sembunyi-sembunyi. Banyak orang tidak mau melakukan dosa secara terang-terangan, tetapi mereka tanpa sengaja atau mungkin sengaja ia melakukan dosa, merasa aman secara sembunyi-sembunyi. Maka ibu yang dirahmati Allah, dari doa Nabi SAW tersebut menunjukkan bahwa Nabi saja meminta doa tersebut, menunjukkan kondisi umatnya itu seperti itu. Adapun Nabi sendiri, Nabi beliau maksum, beliau terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Tapi itu doa Nabi diajarkan untuk kita semua, bahwa kita itu dalam kondisi 12 keadaan tadi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dosa yang dilakukan oleh hamba itu sangat banyak, sangat bervariasi ya Bu, Masya Allah, baik besar maupun yang kecil. Tapi ingat, seberapapun dosa anak Adam yang begitu banyak, kita tahu bahwasanya kasih sayang Allah itu sangatlah luas, ampunan Allah itu sangatlah luas, sehingga Allah memberikan harapan kepada orang-orang yang melampaui batas. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang melampaui batas, qul ya ibadiyalladzina asrafu, katakanlah wahai hamba-Ku yang melampaui batas, ala anfusihim, terhadap diri mereka, la taqnatu, janganlah kalian berputus asa min rahmatillah, dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Ingat, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Semuanya iya, yang besar yang kecil iya, yang syirik maupun yang paling syirik, dosa paling besar itu syirik, yang syirik maupun hukum walidain iya. Ya Allah, inilah Allah, innahu huwal ghafurur rahim, sungguh Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Maka ibu yang dirahmati Allah, ada beberapa amalan-amalan yang bisa jadi ya kita istighfar diampuni, taubat diampuni. Ada juga amalan yang tidak perlu istighfar, tidak perlu taubat, amalan kita secara otomatis digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan kita mau mengerjakan amalan-amalan tersebut. Ibu yang dirahmati Allah, ketahuilah gaya hidup orang yang diridhoi oleh Allah, mereka adalah senantiasa merasa sedih, merasa gelisah, merasa rugi jika ia ketinggalan ganjaran atau pahala yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita termasuk
orang-orang yang diridhoi oleh Allah, gaya hidup kita itu apa? Selain kita sedih, luput dari suatu kebaikan. Dulu kenapa ya aku gak ada ngaji? Dulu kenapa ya aku ketinggalan? Dulu aku gak ikut gitu ya. Dulu aku kok ketiduran. Inilah gaya hidup orang yang diridhoi oleh Allah. Dia senantiasa gelisah ketika dia luput dari satu kebaikan. Demikian juga ingin setiap waktunya di mana ada kesempatan, di situ ia akan berusaha berdoa. Kalau dia tahu bahwa itu termasuk waktu ijabah, atau dia ingin selalu berusaha bahwa aku ingin beramal yang amal tersebut itu bisa mengumpulkan dosa. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam itu punya salah, punya dosa. Wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang berbuat salah, sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah at-tawwabun, yang dia bersegera bertaubat. Maka ibu yang dirahmati Allah, setiap kita berbuat dosa dari waktu ke waktu, Masya Allah, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya dosa. Ya, kalau kita bisa terhindar dari dosa HP, kita bisa jadi dosa kita adalah karena luputnya kita sebagai seorang istri, ya, tidak memenuhi kewajiban kepada suaminya, tidak memberikan hak-haknya. Kita sebagai ibu, demikian juga tidak memberikan kewajiban kepada anak-anaknya. Kita sebagai tetangga, demikian juga tidak bisa memberikan hak kepada tetangga. Terkadang kita merasa ayam paling enak itu hidup di perumahan, misalkan yang nggak pernah mengurusi orang lain, masuk keluar seenaknya gitu. Padahal mereka punya hak, ya. Tetangga punya hak untuk kita sapa, untuk kita ajak ngobrol. Nah, maka yang dirahmati Allah, ada beberapa amalan-amalan sebagai penghapus atau penggugur dosa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa amalan-amalan yang bisa menggugurkan dosa atau bentuk daripada amalan-amalan yang menggugurkan dosa? Ada banyak sekali ibu yang dirahmati Allah. Yang pertama adalah bertaubat, ya, bertaubat kepada Allah. Sebelumnya ibu yang dirahmati Allah, kembali tentang dosa. Rasulullah SAW pernah bersabda. Rasulullah SAW bersabda, yaji'u yawmal qiyamati nasun minal muslimin bidunubi amsalil jabal. Rawahul Muslim. Yaji'u yawmal qiyamah an-nas, manusia nanti pada hari kiamat akan datang, ya, minal muslimin, dari golongan kaum muslimin, bidunubi, dengan membawa dosa, amsali al-jabal, seperti gunung-gunung. Masya Allah. Jadi orang pada hari kiamat nanti itu dia akan membawa dosa itu seperti gunung-gunung, ya. Dan kita tahu material gunung paling banyak apa ya Bu? Material gunung paling banyak debu. Masya Allah. Kalau batu segini membentuk seperti ini, berarti ini debu sekitarnya. Masya Allah. Itu kata Rasulullah SAW, mereka sudah diprediksi manusia nanti akan membawa dosa seperti gunung-gunung. Dan dosa paling banyak dilakukan oleh seseorang itu ibaratnya debu, yaitu dosa-dosa kecil yang remeh-temeh, ya, yang kita tidak menganggap, itu juga dosa, gitu ya. Dan ini yang menjadi kekhawatiran kita. Dosa banyak sekali dilakukan yang berkenaan dengan hati, ya, yaitu yang berkenaan dengan hati adalah sebuah keyakinan, sebuah akidah, ya, meyakini ada yang bisa memberi manfaat, ada yang bisa memberi makhluk, belum lagi sudut, berburuk sangka, ya, belum lagi amalan hati berupa mangkel, marah, dendam. Itu dosa yang berkaitan dengan hati. Belum lagi dosa yang berkaitan dengan lisan,
Masya Allah. Dulu sudah pernah ya, kita sudah bahas tentang bahaya lisan dulu, tergelincirnya lisan. Ini ada seorang Imam Ahmad. Imam Ahmad itu dia sedang sakit. Ketika sedang sakit, Imam Ahmad itu merintih. Merintih itu meruntuh gitu. Meruntuh itu bunyinya gimana Bu? Gitu lah ya. Kalau ditulis, tulisannya huruf apa Bu? GH gitu lah ya mungkin. Masya Allah. Lalu datang seorang sahabat ini mengatakan, wahai Imam, tahukah engkau bahwasanya rintihanmu itu akan dicatat? Yang catatan itu nanti akan dipertanyakan. Masya Allah. Ini contoh daripada tafsir surat Qaf ayat yang ke-18. Allah berfirman, wa ma yanfidu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Tidak ada sesuatu pun yang keluar dari lisan kita melainkan semuanya ditulis oleh Raqib, yaitu malaikat yang senantiasa mengawasi, ya, dan Atid kemudian mencatat. Jadi malaikat Atid dan malaikat Raqib itu bukan nama, tapi tugasnya mengawasi dan mencatat. Semua dicatat sampai rintihan. Nah, rintihan nanti yang ditanya di akhirat apa Bu? Ini kalau kita kan bingung ya. Ini sih apa ya. Kita nggak tahu. Tapi Allah tahu ini rintihanmu. Kau mengikuti ini karena apa? Kau tidak ridho dengan takdirku, atau kau memang benar merasakan dingin yang amat sangat, atau sudah merasakan panas sehingga keluar gitu lah ya. Nah ini Masya Allah. Jadi ternyata dosa yang paling banyak dilakukan dari anggota tubuh kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, aksar yang paling banyak memasukkan yang memasukkan manusia ke dalam neraka adalah al-famu wal faraj, mulut dan kemampuan. Masya Allah. Itu yang paling banyak memasukkan ke dalam neraka, menunjukkan dosa paling banyak dilakukan. Tapi insya Allah wanita-wanita sholihah masalah tidak, tapi masalah mulut. Nah ini ya, karena kadang-kadang dosa yang tadi dilakukan oleh hati, oleh ucapan, ya, demikian juga berupa perbuatan. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita sudah akui, kita sudah sadari dosa kita itu sangat banyak. Maka pertama yang harus dilakukan sebagai penggugur dosa adalah bertaubat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, terkadang kita merasa bahwa iya aku tuh tiap hari, tiap malam aku tuh qiyamul lail, sholat tahajud, 2 rakaat, sholat taubat 2 rakaat, sholat istighfar, sholat hajat gitu ya. Sholat taubat, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini memang diperbolehkan ya sholat taubat. Tetapi inti daripada taubat itu bukan sholatnya. Sholat itu sebagai muqaddimah, pembuka untuk kita akui dosa kita, lalu kita memohon ampun kepada Allah dengan 5 syarat. Syarat taubat yang pertama adalah ikhlas. Jangan kita bertobat karena nggak enak, karena genre ya, bener jadi macam bertobat, ya harus bertobat. Ini bukan bertobat karena Allah, tapi bukan ikhlas tadi ya. Tapi makna ikhlas di sini adalah tobat yang dilakukan karena benar-benar melakukannya karena Allah. Yang kedua adalah menyesal. Ya Allah, kenapa aku melakukan, kenapa? Ya, setelah menyesal, kemudian berjanji, ya, untuk tidak mengulangi, ya. Kemudian berjanji untuk tidak mengulangi, dan yang keempat adalah meninggalkan. Setelah berjanji benar-benar meninggalkan, nggak akan kembali lagi. Lalu yang kelima, jika ada hubungan dengan manusia, ya, hak adanya, maka segera selesaikan. Ya, maka itu adalah taubat dengan sebenar-benarnya.
Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, menyesal. Yang ketiga, berjanji untuk tidak mengulangi. Yang keempat, meninggalkan. Lalu yang kelima adalah apabila ada maka selesaikan untuk kita minta maaf. Ya, minta maaf. Kalau berkenaan dengan benda, ya bendanya segera dikembalikan. Ya, contoh pernah pinjam gamis, pernah pinjam kerudung, pernah pinjam sole, gitu ya, maka dikembalikan. Maka ibu yang dirahmati Allah, segeralah bertobat. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam punya salah dan sebaik-baik khair itu adalah sebaik-baik orang yang tobat. Orang-orang yang berbuat dosa segera dia bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi sudah mengatakan, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, pagi siang sore, ya, mau terang-terangan, mau siang, mau malam dia berbuat dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ibu mungkin pernah dengar ada orang yang berbuat dosa, perbuatan dosanya itu masya Allah sangat banyak, sampai orangnya marah melihat berbuat dosa kok seperti itu, sampai seperti itu. Lalu orang ini mengatakan, kira-kira Allah mengampuni enggak ya? Enggak bakalan mengampuni dosanya. Bisa jadi di hadapan Allah orang yang berbuat dosa dia diampuni oleh Allah, tapi orang yang mengatakan ini dia berdosa karena sudah menuduh Allah tidak maha pengampun. Padahal Allah di banyak ayat mengatakan tadi ya, wallahu atau innahu wal ghafurur rahim. Sungguh Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Maka ibu yang dirahmati Allah, orang yang dia putus asa dari rahmatullah ini jangan sampai putus asa karena dosa sebesar apapun. Allah sendiri mengatakan, innallaha la yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah masih menerima taubat hamba sampai nafas berada di tenggorokan. Selagi masih hidup masih berbuat dosa, kemudian nafas masih di tenggorokan, kemudian dia bertobat, ya, sebelum datang kematian dia bertobat, dosanya diampuni. Dosanya diampuni tapi tidak hilang dosa itu, karena di hadapan Allah dia itu memiliki dosa. Jadi dosanya itu dicuci dan dibersihkan. Ingat Bu, kita kalau nyuci itu dia lakukan pertama dikebut-kebut dulu ya, mana yang luntur mana yang enggak, kemudian direndam ya. Kalau pakai mesin cuci diputar-putar dulu. Kalau yang tidak, ada disikat, ada digebuk, ada diperes, ada dikeringkan ya, dijembreng, dijemur, gosok panas ya, Masya Allah, supaya bersih. Demikianlah orang-orang yang berbuat dosa di hadapan Allah, mereka dibersihkan dahulu. Tapi ada doa-doa, ada amalan yang memang tidak mendatangkan adab, Masya Allah, tidak diadab, dia langsung masuk ke dalam surga Allah. Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua, amalan yang bisa menggugurkan dosa adalah dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Dalam sebuah riwayat diceritakan, jika seorang hamba berbuat dosa, lalu dia berkata, wahai Rabbku, aku betul-betul telah berbuat dosa. Ya Allah, ampuni aku, ya Allah, ampuni dosamu. Tapi dengan pengakuan istighfar yang jujur gitu. Lalu Allah itu mengatakan apa? Allah mengatakan, hamba-Ku tahu bahwa dia memiliki Rabb yang maha pengampun. Hamba-Ku tahu bahwasanya dia memiliki Rabb yang maha dahsyat siksanya. Maka aku telah mengampuni hamba-Ku itu. Kemudian kita diampuni, lalu kita sudah mohon ampun dan bertobat. Sudah melakukan kesalahan lagi. Lalu hamba itu lagi merengek-rengek. Ya Allah, ampuni aku, ya Allah, ampuni dosa aku, ya Allah, berbuat ini dan itu, ya Allah. Lagi-lagi Allah mengatakan, hamba-Ku tahu bahwa dia memiliki Rabb yang maha pengampun. Ya, lakukanlah sesukamu, Masya Allah. Ya, selama engkau berbuat dosa lalu engkau bertobat, maka Allah akan mengampuni. Sampai kapan? Iya. Kemudian ia
ia melakukan dosa lain, yang ketiga, yang keempat, terus ya Allah terus memberikan ampunan. Inilah yang dikatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, semuanya. Jangan pernah kita bersuudzon kepada Allah kayaknya dosaku sing ini gede banget nggak diampuni. Kalau kita mengakui dosa dengan taubat dan istighfar, dosa kita diampuni sekotor apapun, asalkan syarat dalam taubat itu diiringi. Inilah amalan penghapus dosa. Ada pula yang berupa musibah, ya, Masya Allah. Musibah berupa sakit, ya Bu. Ya. Ini adalah amalan yang otomatis menggugurkan dosa tanpa kita istighfar, tanpa kita bertaubat. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma yusibul mu'mina min wasabin wala nasabin wala hammin wala hasanin wala ghamin wala ada hatta syauqatu yushakuha illa kafarallahu biha min khotoya." Ya, tidaklah seseorang terkena musibah dari seorang muslim berupa wasobin. Wasobin itu artinya rasa sakit, ya, sakit mungkin yang terus menerus. Contoh sakit yang terus menerus itu sakit apa Bu? Tensi, yang terus itu biasanya ada tensi, ada gula, darah tinggi, gitulah ya. Itu sakit terus menerus. Itu hakikatnya dia disayang oleh Allah, dia sedang digugurkan dosanya setiap saat. Subhanallah. Asal tadi ya Bu, orang yang ditimpa musibah di sini ia bersabar. Tapi kalau mengeluh, ya dua-duanya rugi. Sakitnya dia, bertambah sakit dia, tambah dosa dia. Tetapi wasob itu artinya dari sakit, ya. Jadi ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ditimpa sakit, itu sebenarnya dosa kita sedang digugurkan. Subhanallah. Ya, makanya ada orang yang mungkin memiliki anak yang menyebut sewu cacat misalnya, ya, itu sebenarnya sebuah jaminan bagi orang tua surga ketika ia sadar untuk merawat anak tersebut, karena anak itu cacat seumur hidupnya. Masya Allah, ini bukan produk Allah yang gagal, tapi ini sebagai bentuk ujian dari Allah agar orang tua yang diberi anak tersebut dia bersabar terus menerus dengan kesadarannya dia menggugurkan dosanya. Subhanallah. Kemudian wala nasobin. Nasobin itu apa? Musibah yang berupa rasa capek. Masya Allah. Rasa capek berupa letih, ya, kesel kita dari pagi itu panasan gitu lah ya. Masya Allah. Ini jangan dikeluhkan. Ini adalah kita sedang digugurkan dosa. Pantaskah kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku dihapus bahaya si dosanya? Seperti itulah keadaan. Kalau kita mengeluh, itu sama saja kita mengatakan, ya Allah, kenapa sih aku dosanya digugurkan? Ya, apa kita mau mengatakan demikian? Pasti kita akan senang. Dan rasa senang itu cukup disikapi dengan sabar. Gak usah bersenang, gak usah senang-senang, syukur. Itu derajat paling tinggi setelah sabar. Ridho harus syukur, Masya Allah. Tapi sabar saja. Sabar, kalau segala sesuatu mustahil pasti semuanya menikmat. Jadi dulu rasa capek lelah kita, kerjaan kita, Masya Allah, terutama ibu rumah tangga, dari pagi urusan rumah, ya, ada cucian, ada sampah, ada disapu, terus itu semua capek yang menggugurkan dosa. Maka sungguh, ya, seorang ibu itu, ibu rumah tangga itu sebenarnya mendapatkan pahala yang sangat banyak. Dan apabila dia berbuat dosa, dosanya itu otomatis digugurkan dari rasa lelahnya, rasa capeknya. Walahamin. Demikian juga musibah berupa ham. Ham itu artinya galau, kecewa, khawatir, ya. Kekhawatiran pada pikiran itu menggugurkan dosa. Kadang-kadang ibu kan punya khawatir, ya, aduh gimana aku karena
di kos-kosan makan apa, tanggal segini aku belum ngirit, misalnya kan ada perasaan gitu ya. Itu perasaan khawatir itu bisa menggugurkan dosa. Kalau ia itu bahwa kekhawatiran ini, bahwa ini datang dari Allah, supaya Allah tahu sikap kita atas diberinya musibah berupa galau, apa sikap kita? Marah, berkeluh kesah, tidak ridho, atau kita sabar, atau kita ridho dan kotor. Ini semua pasti terjadi atas izin Allah. Mustahil Allah tidak memberikan hikmah. Aku yakin ini ada hikmah. Baik, kalau begitu aku akan sikapi. Bukan lagi sabar, bukan lagi ridho. Aku akan bersyukur. Alhamdulillah, yang diberi khawatir aku bukan ibu aku. Ya, berarti aku adalah orang yang terpilih. Karena musibah itu termasuk pilihan dari Allah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada manusia pada hari kiamat, itu dikatakan begini, kenapa dahulu di dunia ketika aku sakit kau tidak menjaga? Hah? Engkau kan maha kuasa, masa sih engkau sakit katanya? Kenapa dahulu ketika aku lapar di dunia engkau tidak memberiku makan? Masa engkau kan Rabb yang maha agung, kenapa kau sampai lapar? Maka Allah katakan, sungguh aku sangat dekat dan aku bersama orang-orang yang sakit, bersama orang-orang yang lapar, dan bersama orang-orang yang terkena musibah. Masya Allah. Berarti ini adalah sebuah kalimat yang kita sudah sering dengar, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, sungguh Allah itu bersama kita. Allah itu bersama dengan orang-orang yang diberi tadi sakit, musibah, khawatir, gelisah, galau, ya masalah. Demikian juga wala hazan. Hazan itu artinya sedih. Sedih itu juga menggugurkan dosa, apalagi sampai meneteskan air mata. Tapi yang lagi dalam menyikapi ini tidak disikapi dengan keluh kesah. Karena keluh kesah ini sebagai bukti bahwa orang ini tidak ridho, ya. Tapi sikapilah tadi dengan sabar. Kesedihan banyak sebabnya, mungkin anaknya pulang ke kampung halamannya, ya, baru mengunjungi berapa hari langsung pulang sedih, ya. Atau kita kehilangan sesuatu, ya, kehilangan bisa jadi buah nangka di depan rumah, masya Allah, tinggal dipetik, oh ya, hilang, dan masya Allah ini sedih mungkin ya, tapi tidak mengatakan seandainya ini dicopot, diambil kan nggak hilang. Nah, jangan sampai mengatakan seandainya. Ini seandainya adalah kalimat yang dilarang. Maka hazan artinya kesedihan karena hilangnya sesuatu, karena berkurangnya sesuatu, maka itu sebagai penggugur dosa. Masya Allah. Kemudian wala ghamman, wala ghammin, demikian juga kesusahan hati. Hampir sama ya, khawatir, sedih, susah, ya. Ini semuanya berkenaan tadi dengan hati. Maka ini juga termasuk dari golongan musibah yang semuanya itu menggugurkan dosa. Bahkan yang terakhir, wala ada itu adalah sesuatu yang menyakiti berupa duri yang menusuk. Kita nggak sengaja itu, aku mau ambil daun bidara, kecucus. Daun bidara kan ada durinya ya, di setiap daun ada durinya. Saya butuh daun bidara, setiap ada kecucus. Kalau kecucus sekarang sudah tidak lagi bilang, aduh, ya, sudah bilang, aduh sakit, ya. Tapi kita berusaha untuk kecucus saja kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, ya. Ambil lagi kecucus lagi, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena itu bentuk dari sebuah kesadaran yang itu adalah skill, keterampilan yang perlu diulang. Ketik mawar, ya, kecucus duri, atau mungkin lagi apa? Lidi yang binting gitu lah ya, bikin pepes gitu ya, masya Allah. Itu kadang-kadang kena juga ketusuk. Itu jangan dikira memang itu kesalahan kita ya, hati-hati. Tapi sakitnya itu terjadi atas izin Allah, maka itu pun menggugurkan dosa. Maka ibu-ibu yang berprofesi sebagai penjahit
atau yang enggak penjahitan. Hampir kita semua punya jarum sama benang ya Bu, entah untuk masang kancing yang lepas dari baju suami, itu tertusuk jarum sekalipun karena ketidakhati-hatian kita, itu adalah penggugur dosa. Masya Allah, bagaimana Allah tidak sayang kepada kita Bu? Hanya dengan amalan-amalan kecil seperti itu, ternyata itu adalah amalan-amalan kecil penggugur dosa. Dosa apa? Sudah kalau kita mau menghitung, kita tidak akan sanggup. Apalagi dosa itu spamnya sejak balik, sejak umur berapa? 12 tahun mungkin ya, kena haid gitu. 12 tahun sekarang sudah puluhan tahun, Masya Allah. Dosa yang sangat banyak ternyata otomatis berguguran tanpa kita istighfar, tanpa kita taubat, hanya menyikapi saja dengan sabar itu, maka dosa-dosa tersebut akan diampuni oleh Allah. Kemudian yang berikutnya, dosa bisa berguguran atau amalan yang bisa menghapus atau menggugurkan dosa, di antaranya adalah istighfar atau doa orang lain pada kaum muslimin atau istighfar untuk orang lain. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika imam Masjidil Haram ya sekarang sedang berdoa, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, itu percaya nggak kita ikut didoakan ampunan oleh beliau? Kenal nggak sih kita sama dia? Nggak kenal, tapi doa ini yang dipanjatkan oleh seorang tadi, ya Allah ampuni aku, ampunilah saudaraku yang muslim, laki-laki dan perempuan, mukmin laki-laki dan perempuan yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, ampuni ya Allah. Dan ternyata kita lagi santai, kita lagi jalan-jalan, ternyata dosa kita diampuni dengan sebab doa yang dipanjatkan oleh orang lain kepada kaum muslimin. Bukan spesifik dari imam itu menyebutkan nama kita loh, ya. Kalau yang dikenal ya hanya saudara-saudara di Masjidil Haram, ya. Tetapi ini secara keseluruhan. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man istaghfara lil mu'minin wa lil mu'minat, kataballahu lahu bi kulli mu'minin wal mu'minat hasanah." Barang siapa yang memohonkan ampun untuk saudaramu yang mukmin, laki-laki dan perempuan, maka Allah akan mencatat baginya tiap-tiap orang yang ia doakan dengan satu kebaikan. Satu kebaikan itu berupa ampunan. Jadi mukminin dan muslimat itu jumlahnya berapa? Banyak, ratusan miliaran bisa jadi ya, manusia seluruh dunia. Kalau kita termasuk orang-orang yang mukminah, perempuan yang mukmin, kita termasuk dari golongan orang yang didoakan. Makanya ibu yang dirahmati Allah, agar kita mendapatkan doa mereka adalah jadikan kita seorang muslim, seorang mukmin yang ia benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka secara otomatis kita mendapatkan doa. Sekarang kita doa, Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Doanya pendek, tetapi pendek ini mencakup manusia sebanyak, manusia sepenuh bumi dari zaman dahulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang. Yaitu siapa? Yang mereka nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan oleh Allah. Ini doanya, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku dan kaum mukminin pada hari kiamat nanti. Ini dibaca setiap sujud sebagai bentuk kita masih birrul walidain. Buktinya apa? Dengan terus mendoakan orang tua kita. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ini jangan dikira Bu. Setiap kali kita memohonkan ampun, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika hamba atau orang tua tadi tersebut ibaratnya mau dicambuk, dia tidak mendapatkan cambukan. Kenapa boleh kembalikan? Ini bistighfari waladuka laka.
Ini dengan sebab istighfar anakmu untukmu. Masya Allah. Jadi kalau sehari kita hanya memohonkan ampun kepada Allah, ampunan orang tua 5 kali ini sangat minim, ya, sangat minim. Maka perbanyaklah doa, ya. Oleh Rabbi firli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau itu hanya memohonkan ampun untuk orang tua dan rahmat, ya. Tapi kalau yang tadi Rabbana firli wa walidayya, ini sudah 3, walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Manusia yang beriman pada hari kiamat nanti berarti seluruh manusia zaman dahulu, sekarang maupun yang belum lahir. Inilah di antara amalan-amalan yang menggugurkan dosa adalah memohonkan ampun kepada orang lain, kaum muslimin. Jadi perbanyak kita mohon ampun itu untuk saudara kita. Rabbana firli Rabbana firlana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, ya, wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu Rabbana innaka ghafurur rahim. Itu juga memohonkan ampun untuk saudara-saudara dan kaum muslimin. Kita akan mendapatkan sejumlah orang yang kita doakan, ya, masalah. Kemudian yang berikutnya adalah doanya para malaikat. Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Barang siapa berkumpul di rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran, wa tadarasunahu bainahum, belajar tentang agama, kajian, ya, illa nazalat alaihim sakinah, tidak Allah turunkan kecuali ketenangan, wa khafatuhumul malaikah, dan Allah, ya, diturunkanlah Allah menurunkan para malaikat, wa khasyatuhumur rahmah, dihujani rahmat oleh Allah, wa dzakarallahu fima 'inda, dan majlis kita disebut-sebut oleh Allah di majlis yang mulia, yaitu majlisnya para malaikat. Masya Allah. Ini pada hadis ini mana ada doa malaikat yang tadi dikatakan malaikat setiap hari oleh Allah diperintahkan bertebaranlah kamu di muka bumi, cari di mana ada majelis ilmu, datang. Lalu malaikat itu datang dengan menghormati kita, yaitu dengan apa? Meletakkan sayap-sayapnya. Lalu dia mendoakan para penghuni majelis ini dengan doa, Allahumma ighfir lahum. Ya Allah, ampuni mereka. Mereka itu sudah tercatat, si bulan-bulan namanya sudah jelas tercatat, nggak akan tertukar. Allahumma ighfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, rahmati dia, ya Allah, rahmati. Beri dia kasih sayang, apa yang dia minta beri, dia mohon ampun ampuni, ya, dia meminta sesuatu beri. Masya Allah, ini malaikat mendoakan. Bahkan malaikat mengatakan, wa tub alaihi, terima taubatnya. Jika orang-orang yang duduk di majelis ilmu mereka bertobat, terima taubatnya. Rasulullah SAW dalam satu kali majelis beliau mengatakan, Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur, 100 kali. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur. Rabbi firli, ampuni aku, wa tub alayya, terima taubatku. Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabur ghafur. Sungguh Engkau itu Maha menerima taubat dan Maha pengampun. Ini malaikat mengatakan, ampuni dia, terima taubatnya, ya, dan rahmatnya. Maka ibu yang dirahmati Allah, ada amalan penggugur dosa tanpa kita istighfar, tanpa kita bertobat, kita sudah didoakan oleh para malaikat. Demikian juga doanya malaikat pada kita setelah kita sholat fardu, ya. Dari sholat itu, maka jangan kita buru-buru untuk assalamualaikum, astagfirullah, 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 sambil ibu kena bring gitu, ya. Duduk
baca istighfar. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baca wirid ba'da sholat fardu, ya, sampai membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar. Setelah itu baca ayat kursi, baca al-ikhlas, baca al-falaq dan an-nas. Itu malaikat masih mendoakan kita sampai kita gatal, ya. Walaupun kita sudah berdiri, tapi kita masih belum gatal, malaikat masih mendoakan kita. Doanya sama, ampuni dia, rahmati dia, Masya Allah, ya. Kemudian doa malaikat ketika seseorang menjenguk orang yang sakit dan melayat orang yang meninggal. Ya Allah, melayat takbir diampuni dosanya, ya. Menjenguk orang sakit, barang siapa menjenguk saudaranya di waktu pagi, ya, maka dia akan didoakan oleh 70.000, bukan 70.000. Sesat banget ya. Padahal yang dijenguk rumahnya kecil, cukup apa enggak? Bukan masuk ke dalam rumah, hitungannya seperti itu. Kita tidak mengetahui, tapi kita harus percaya bahwa ada makhluk Allah gaib yang tidak nampak bernama malaikat, tapi benar kita meyakini, kita mengimani apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menjenguk di waktu pagi sampai sore akan didoakan. Siapa yang menjenguk di waktu sore sampai pagi dia akan didoakan. Maka itu yang dirahmati Allah. Itu adalah doa-doa, ya, atau mohon ampun yang didoakan oleh mereka untuk mengampuni dosa-dosa kita. Ya, jadi kita selama duduk di majelis ilmu itu diampuni dosanya Allah. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, berikutnya adalah sholat, ya, sholat 5 waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-shalawatul khams wal jum'ah ilal jum'ah kafaratun lima bainahuma ma lam yukhshash kabair. Barang siapa antara sholat 5 waktu dengan sholat 5 waktu berikutnya, hari Jumat dengan Jumat berikutnya, maka itu adalah kafaratun, menghapus dosa lima bainahunna, yaitu apa yang ada di antara keduanya. Jadi dulu kita sudah sholat zuhur, yaitu tadi, begitu sholat asar, dosa di antara zuhur dan asar dihapus, ya. Dan dosa itu banyak tuh, terutama pagi, Masya Allah, ya. Waktu paling panjang itu dari subuh sampai ke zuhur, atau dari isya sampai subuh, Masya Allah, karena waktu yang paling panjang. Begitu kita melakukan sholat, dosa sebelumnya terhapus. Tapi idajtanibul kabair, apabila ia meninggalkan dosa-dosa besar, ya, ini otomatis akan dihapus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabat, wahai sahabat, apa pendapatmu kalau di depan rumahmu ada sungai yang mengalir, lalu setiap hari kau mandi di dalamnya sehari 5 kali, masihkah ada kotoran yang menempel di tubuhmu? Maka para sahabat mengatakan, tentu tidak ya Rasulullah. Demikianlah antara satu sholat dengan sholat berikutnya, ibaratnya habis mandi, main kotor, mandi lagi, bersih lagi, main lagi, mandi lagi, ya. Maka ini menghapus dosa di antara keduanya, yaitu dengan sholat 5 waktu. Kemudian di dalam sholat Rasulullah SAW, siapa yang amin dengan imam ketika imam mengatakan amin, ada imam, ya, tidak mendahului, tidak mengakhirkan, tapi bareng dengan imam. Kata Rasulullah SAW, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan diampuni dosanya yang telah lalu, yaitu antara subuh dengan zuhur dengan asar, terus begitu, ya. Jadi diantaranya adalah dengan mengucapkan amin. Demikian juga berjalan menuju masjid, berjalan menuju majelis ilmu,
Masa sih berjalan kotor menghapus dosa? Iya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ya, barang siapa seseorang yang menuju masjid, tapi ini ada doanya. Apa doa masjid? Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran ila akhirih. Maka kaki kanannya menaikkan derajat di dalam surga dan kaki kirinya menggugurkan dosa. Maka ini salah satu sunnah kalau kita pergi ke masjid, jalannya jangan jigrang-jigrang, tapi dibik, ya, tapi ya jangan dibik nanti capek, ya, seperti ini. Karena yakin kaki kanannya menaikkan di dalam surga dan kaki kirinya menggugurkan dosa. Termasuk juga karena lapang ketika mau sholat id, maka disunahkan pulang pergi dari jalan yang berbeda. Sini kita bisa, masya Allah. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, zikir setelah sholat fardu, masya Allah, ya, berupa tasbih, tahlil sebanyak 33 kali, maka akan diampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Ya Allah, buih ini lautannya tidak lautan Cilacap tok ya Bu, tapi lautan dunia. Kita ngambil satu sendok atau satu gayung, kita saja tidak bisa menghitung berapa butiran-butiran buih. Maka dengan berpikir otomatis dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kemudian yang berikutnya adalah birrul walidain. Birrul walidain. Ada seorang wanita, dia itu belajar sihir. Begitu ia belajar sihir, ia praktekkan sihirnya kepada suaminya, yaitu belajar ilmu palak ibaratnya, ya. Kemudian dia praktekkan kepada suaminya. Ternyata aku belajar manjur, suamiku kepelet gitulah, ya. Tapi dia jadi takut, ya Allah, kok aku melakukan ini? Akhirnya dia lari mencari Rasulullah SAW. Di mana Rasulullah? Gak ada, sedang pergi. Akhirnya dicarilah sahabat Abu Bakar, Umar, dicari. Gak ada, yang mereka mungkin sedang tangkap bersama Nabi itu tadi. Wanita ini menjumpai Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini adalah seorang mufassir, ahli tafsir. Lalu wanita ini mengatakan, wahai Abdullah bin Abbas, ya, aku mencari Rasul tidak ada bersama para sahabat. Memang kenapa? Apa yang harus aku lakukan? Aku belajar sihir, ternyata sihirku manjur, ya. Aku praktekkan ke suami, ternyata sihirnya manjur. Dan aku jadi takut. Ini menunjukkan ada rasa penyesalan, ya. Berarti dia bertobat. Apa yang harus aku lakukan? Maka Abdullah bin Abbas itu mengatakan, apakah kau punya ibu? Jawabannya begitu. Apa kau punya ibu? Menunjukkan bahwa birrul walidain menggugurkan dosa syirik. Masya Allah. Jadi ibu yang dirahmati Allah, ternyata birrul walidain yaitu berupa berbakti kepada orang tua itu menghapus dosa, ya, menghapus dosa. Syirik itu dosa besar, berarti dosa-dosa kecil pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Hud, Allah berfirman, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus keburukan. Sungguh amal sholat itu akan menghapus dosa. Masya Allah. Semua amal sholat, semua kebaikan menghapus dosa. Maka ini ibu yang dirahmati Allah, ini sejalan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha. Bertakwalah kamu kepada Allah, lalu ikuti perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik akan menghapus dosa. Berarti lakukanlah amal soleh sebanyak-banyaknya, apapun lah, ya. Contoh, tabassum bagi wajhi akhok sedekah. Engkau bermuka manis di hadapan saudara, sedekah. Sedekah baik, baik.
Jadi orang yang bersedekah juga menghapus dosa. Menolong orang lain, mengantarkan orang lain, menyelesaikan masalah orang lain, ya, memberikan jawaban WA, Masya Allah ya, ada WA, mungkin dia sedang bertanya, ya segera dijawab. Jangan dikira menjawab WA itu bisa berpahala, manakala WA itu berupa mungkin ya, aku tahu nggak alamat ini di mana, Masya Allah ya, tapi ini alamat untuk kebaikan misalnya ya, maka memberitahu itu adalah pahala, Masya Allah. Makanya Bu, cari amalan sebanyak-banyaknya. Kalau di perumahan naik motor lah Bu, muter gitu lah ya. Begitu ada orang jalan pada lampu Bu, mereka jadi dari kampung mau keluar gitu lah ya, Masya Allah. Gue diboncengnya, ini perkara sepele. Begitu sampai keluar, pada tidak pun di situ jalan. Jadi gue pada tempat sama, oh ya itu juga kan, pahalanya bertambah lagi ya. Mau beli apa sih? Mau beli ini, ya kita belikan. Ada yang kayak gitu. Bukan mustahil, ada ya. Kalau tiba-tiba kita juga mau pasar lagi, ternyata dia cuma mau beli kerupuk, diberikan kepada ya, Masya Allah. Carilah berbagai varian amal soleh itu sangatlah banyak. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana agar dosa-dosa kita terampuni setelah selain kita melakukan tadi ya, beristighfar, bertaubat, cari amalan yang soleh, kemudian berdoa ya, jangan lupa berdoa. Doa yang tadi kita bisa panjatkan untuk orang tua kita dan kaum muslimin, demikian juga doa Allah tadi. Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri ila akhirih. Maka kita akan diampuni dosa-dosa yang pernah lalu. Masih banyak sebenarnya amalan penghapus dosa yang ibu tahu apa? Doa masuk pasar ya. Iya. Gimana doanya? La ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa lahu hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihi al-khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa kata Rasul? Allah akan mengganti 1000 keburukan dengan 1000 kebaikan. Allah akan mengampuni 1000 dosa, Masya Allah, dan Allah akan mengangkat derajatnya. Itu ada 3 doa. Doa ke pasar, doa setelah makan, doa ketika memakai baju. Itu dalilnya sama. Doa setelah pakai baju, alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba wa razaqani min ghairi hawlin minni wa la quwwah. Maka 1000 dosa diampuni, dikali dengan 1000. Malah ada hadis yang mengatakan 1 juta dosa diganti dengan 1 juta kebaikan. Masya Allah, menghafalkan tok 3 doa, insya Allah hafal ya Bu. Doa ke pasar sudah hafal tadi, doa setelah memakai baju, kemudian doa setelah makan. Doa setelah makan hampir sama. Alhamdulillahilladzi at'amani wa razaqani min ghairi haulin minni wa la quwwah. Maka 1000 dosa akan diampuni, diganti dengan 1000 kebaikan. Masya Allah. Begitu banyak amalan-amalan ringan ya, tetapi bisa menghapus dosa-dosa besar. Mudah-mudahan kajian kali ini duduk di ibu juga mendapatkan doa malaikat, langkahnya ibu juga mendapatkan pengampunan dosa ya, Masya Allah. Demikian juga doa yang ibu panjatkan. Itu yang bisa kita pelajari. Wallahu ta'ala a'lam. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian pemaparan dari guru kita. Kita ada yang ditanyakan itu. Oh ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustaz. Kalau misalnya kita
capean lah gitu. Terus kadang-kadang cerita bahasanya itu maaf ngempos gitu, kayak panggilan benar gitu. Nah itu gimana Mas? Apakah terbolehkan atau gimana? Ngempos ini statusnya sama dengan tadi, yaitu perintihan. Ya, perintihan keluar karena sakit, ngempos keluar karena lelah. Nanti akan ditanya, ngeposnya itu kamu tidak ridho atau memang benar-benar terus manjat kesel ngempos. Kalau memang karena capek, ya tidak ada dosa di situ. Tapi kok kalau menunjukkan urip kok ya kayak gitu teman, nah itu misalkan berarti itu bagian daripada mencela takdir. Sakit kok nggak sembuh, pegawaian kok orang rapuh-rapuh, nah, misalkan ya. Karena kita tidak mungkin hidup kita itu berpindah dari satu ujian ke ujian terus. Makanya Bu, kalau orang mendapatkan ujian, entah itu ujian sakit, entah ujian berupa ujian, lalu kita mendoakan kepada orang tersebut, mudah-mudahan ya ini ujian terakhir. Ini tahu nggak maksudnya? Mudah-mudahan cepat. Iya, mudah-mudahan cepat meninggal, cepat mati. Karena hidup ini adalah ujian, berbeda dari ujian. Kalau kita ingin sudahlah berhenti, oh jangan ujian, ya sudah, kita masalah ya dari muka bumi ini. Jadi ngempos itu diibaratkan sama dengan rintihan itu karena sakit, ngempos itu karena capek tadi ya. Jadi sakitnya sudah menggugurkan dosa, lelahnya itu juga menggugurkan dosa, tapi ngemposnya sama dengan rintihan. Ditanya nanti oleh Allah, ngemposnya kalau memang jujur karena ngemposnya aja, memang agak banget sih kalau kumbahan gitu ya, yang nggak dosa, kayak dosa sih. Nanti itu Allah. Insya Allah. Ada lagi Ibu? Satu lagi. Kaya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pulang kasih. Sudah paham ya Bu? Insya Allah begitu banyaknya amalan atau kebutuhan masih banyak yang lain. Dan astagfirullahaladzim, kita sudah sering melakukan itu, berkeluh kesah, menghilangkan nafas dengan banyak keluhan. Insya Allah karena waktu sudah di maghrib, kita tutup kajian kita hari ini. Ya, saya berdoa Ustaz Istighfar sehat selalu, semoga di bulan depan. Dan kajian kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.